Prediksi line-up Timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022. 3 pemain keturunan ambil bagian, peringkat FIFA Squad Garuda terdongkrak. Prediksi line-up Timnas Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2022 akan dibahas dalam artikel ini. Baru-baru ini, Shin Tae-yong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 50-100 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022. Kami cari tim dengan peringkat 50-100 dalam ranking FIFA, kata Shin Tae-yong kepada wartawan yang juga dihadiri tim MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022. Namun, selang 2 hari setelah ucapan di atas, Shin Tae-yong dikabarkan merevisi ucapannya. Shin Tae-yong meminta kepada PSSI untuk dicarikan lawan yang menempati peringkat 120-154 dunia untuk dihadapi di FIFA Matchday September tahun 2022. Menghadapi tim-tim peringkat di atas, peluang skuad Garuda memenangkan laga cukup besar. Terlebih, Timnas Indonesia sudah terbukti kualitasnya dengan mengalahkan tim peringkat 147 dunia, Kuwait, dengan skor 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Peluang Timnas Indonesia memenangkan pertandingan semakin besar karena pada September tahun 2022, skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi dibantu 3 pemain keturunan yang proses naturalisasinya hampir rampung. Mereka ialah Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sain Patinama. Kehadiran 3 nama ini membuat skuad Timnas Indonesia layak percaya diri menatap laga-laga ke depan. Lantas, pola apa yang bakal diandalkan Shin Tae-yong? Media Vietnam The Tao 247 menyoroti Jordi Amat dan Sandy Walsh yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Jordi Amat dan Sandy Walsh memang tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Selain kedua nama itu, ada Sain Patinama yang juga diproses menjadi WNI. Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Akan tetapi 2 nama Jordi Amat Sandy Walsh mungkin akan lebih cepat menyelesaikan proses naturalisasi. Jika proses lancar, Jordi Amat dan Sandy Walsh kemungkinan bisa memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh menyita perhatian media Vietnam, The Tao 247. Kedatangan 2 pemain tersebut dinilai akan memperkuat pertahanan Timnas Indonesia bak baja. Sementara Jordi Amat Spanyol bermain sebagai bek tengah untuk klub Belgia, KAS Open, sedangkan Sandy Walsh bermain baik sebagai bek tengah dan bek kanan di klub Mechelen, tulis The Tao 247. Dengan tambahan 2 pemain asal Eropa, pertahanan Indonesia akan sekuat baja untuk laga-laga penting mendatang. Jordi Amat saat ini sudah tidak lagi bermain di KAS Open. Saat ini pemain 30 tahun itu bermain untuk klub Malaysia Johor Darul Takzim. Ia sudah menjalani debut di Johor Darul Takzim di Liga Champions Asia. Jordi Amat tampil 71 menit saat Johor Darul Takzim kalah 0-5 dari Urawa Red pada babak 16 besar wilayah timur. Sandy Walsh masih bermain secara reguler di KV Mechelen di Liga Belgia. Sementara itu, Timnas Indonesia dinilai cukup sukses menjalani Piala AFF 2020 dengan finish di posisi kedua dengan tim yang berisikan pemain muda. Akan tetapi ambisi Timnas Indonesia untuk lebih tinggi dinilai tidak mudah karena menghadapi persaingan ketat dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Agenda terdekat Timnas Indonesia adalah FIFA Matchday pada September mendatang. Timnas Indonesia direncanakan melawan Curaçao. Update jadwal Timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan digelar Oktober mendatang.
kualifikasi Piala Asia U17 2023 dimulai pada 1-9 Oktober tahun 2022 mendatang dengan dihelat di 10 negara tuan rumah kualifikasi. Timnas Indonesia menjadi tuan rumah untuk Grup B, yang dihuni oleh Guam, Uni Emirat Arab, UEA, Palestina, dan Malaysia. Sesuai jadwal, dalam laga perdana yang berlangsung pada tanggal 3 Oktober nanti, Timnas Indonesia U16 akan bertemu dengan Guam. 2 hari kemudian, Timnas Indonesia akan melawan Uni Emirat Arab, UEA. Kemudian, pada tanggal 7 Oktober Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Palestina. Dalam laga terakhir, Timnas Indonesia bentrok dengan musuh bebuyutan, Malaysia, pada tanggal 9 Oktober. PSSI mematok target cukup tinggi untuk Timnas Indonesia U16 di Piala Asia U17 2023. Tim juara Piala AFF U16 2022 itu wajib lolos 5 besar. Nah, untuk memenuhi target tersebut, Timnas Indonesia U16 harus menjalani pemusatan latihan dan memperbanyak pertandingan internasional. Ini disampaikan asisten pelatih Indonesia U16, Indrianto Nugroho. Dia menekankan anak asuhnya butuh lawan uji coba yang berkualitas, tujuannya untuk melihat perkembangan para pemain. Nugroho mengatakan laga uji coba berskala internasional menjadi suatu kebutuhan. Itu sebabnya dia ingin agenda latih tandang bisa segera dibuat. Kami berharap ada uji coba internasional. Ini membuat Timnas Indonesia U16 pada Piala AFF U16 jam terbang dalam uji coba internasional kurang. Sebanyak 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik akan memperebutkan 15 tiket ke babak utama Piala Asia U17 pada 3-20 Mei tahun 2023. Satu tiket akan menjadi milik tuan rumah yang belum bisa dipastikan. Drawing Grup B1, Indonesia 2, Malaysia 3, Palestina 4, Guam 5, Uni Emirat Arab. Jadwal Timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 banding 3 Oktober tahun 2022 Timnas Indonesia vs Guam tanggal 5 Oktober tahun 2022 Timnas Indonesia vs Uni Emirat Arab UEA tanggal 7 Oktober tahun 2022 Timnas Indonesia vs Palestina tanggal 9 Oktober tahun 2022 Timnas Indonesia versus Malaysia. Bima Sakti Tukiman memastikan skuad Timnas Indonesia U16 yang menjuarai Piala AFF U16 2022 tak akan dirombak total untuk kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kualifikasi Piala Asia U17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada 1-9 Oktober. Garuda Asia, sebutan Timnas U16, tergabung di Grup B bersama Palestina, Uni Emirat Arab, Guam, dan Malaysia. Menurut Bima perubahan besar tak akan dilakukan. Ini karena komposisi dan chemistry di dalam tim sudah berjalan dengan sangat baik. Namun Bima tak menutup mata dengan potensi-potensi yang belum terjamah. Yang pasti akan kami melihat perkembangan pemain-pemain yang ada di luar juga. Mungkin ada pemain yang belum terpantau. Yang pasti tidak akan ada banyak perubahan karena tim ini sudah solid, chemistry mereka juga sudah terlihat, katanya. Hubungan mereka bukan hanya sekedar teman, tapi sudah seperti saudara. Jadi mereka bisa nangis bareng, ketawa bareng, dan saya pikir itu patut dipertahankan, ujarnya saat ditemui di konser 17-an, Rabu, 17/8. Untuk posisi pemain yang dibutuhkan Timnas U16, Bima enggan berterus terang. Pelatih asal Balikpapan tersebut hanya mengatakan akan melihat potensi yang ada dari Elite Pro Academy U16 dan U18. Diketahui saat ini sedang berlangsung 2 strata kompetisi usia muda di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, dan lapangan A Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Saya kemarin sempat melihat EPA Elite Pro Academy U16 dan U18. Nanti akan kami lihat lagi kebutuhannya, posisi yang dibutuhkan Timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U17, ucap Bima.